Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Makfira dari Peminatan Epidemiologi 2018 jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, di sini saya akan memberikan informasi terkait apa saja perilaku beresiko terhadap kesehatan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang terdapat di Desa T. Nah, sebelum masuk ke topik inti, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu epidemiologi perilaku. Nah, epidemiologi perilaku itu sendiri biasa disebut dengan behavioral epidemiology. Nah, di mana epidemiologi ini yang mempelajari faktor perilaku dan gaya hidup atau lifestyle yang berhubungan dengan risiko penyakit, faktor yang mempengaruhi perilaku, dan penerapan pengetahuan untuk mengembangkan intervensi yang efektif untuk mengubah perilaku. Nah, perilaku, apa sih itu perilaku? Perilaku adalah respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar, atau biasa juga diartikan dengan adanya stimulus terhadap organisme yang kemudian organisme tersebut merespon. Selanjutnya yaitu, apa itu perilaku kesehatan? Nah, semua yang dinamakan aktivitas atau kegiatan seseorang, baik yang dapat diamati maupun tidak dapat diamati, yang berkaitan dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, itulah yang disebut dengan perilaku kesehatan. Selanjutnya saya akan membahas tentang inti dari topik ini, yaitu perilaku beresiko terhadap kesehatan, di mana perilaku beresiko terhadap kesehatan ini adalah berbagai bentuk keterlibatan atau bentuk perilaku seseorang dengan intensitas meningkatkan kerentanan terhadap resiko suatu penyakit, mau itu cedera ataupun masalah kesehatan yang berbahaya lainnya. Nah, di Desa T sendiri terdapat kebiasaan mengonsumsi street food, bahkan mereka menjadikannya sebagai makanan pokok mereka. Nah, alasan saya kenapa mengambil perilaku beresiko mengonsumsi street food itu sendiri, karena perkampungan biasanya identik dengan makanan pinggiran atau biasa disebut dengan street food. Perkampungan sendiri belum banyak mengetahui tentang junk food, karena junk food biasanya hanya terdapat di restoran dan harganya mahal-mahal. Nah, selanjutnya perilaku anak-anak yang bertempat tinggal di desa tersebut sudah menjadikan street food itu sendiri sebagai makanan pokok mereka, dan mereka jarang sekali mau makan nasi maupun makanan olahan rumah mereka yang dibuatkan oleh ibu mereka sendiri. Nah, selanjutnya, kenapa street food dikatakan sebagai perilaku memakan street food? Kenapa dikatakan sebagai perilaku beresiko? Karena street food itu memang enak, akan tetapi kita tidak pernah tahu pembuatan makanan itu dari bahan apa, lalu tempatnya apakah bersih atau tidak. Kalau banyak orang yang menyukai street food, nantinya bisa beresiko terancam penyakit hepatitis A, dan jangka berkala bisa menyebabkan kanker karena pengaruh beragam zat kimia yang tercampur di makanan tersebut. Nah, apa saja sih dampak dari street food, mengonsumsi street food itu sendiri? Nah, dampaknya yang pertama, makanan yang digoreng kaya akan lemak, tak jenuh, dan meningkatkan resiko kolesterol tinggi. Kemudian, mengandung sodium yang meningkatkan resiko tekanan darah tinggi. Nah, kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi adalah dua faktor yang meningkatkan resiko serangan jantung serta stroke. Nah, selanjutnya, bagaimana sih upaya penanggulangan dan pencegahan yang akan dilakukan terhadap kebiasaan masyarakat yang mengonsumsi street food? Yang pertama, dalam hal ini pedagang yang menjual street food tidak bisa dihentikan untuk tidak menjual makanan itu lagi, karena sumber kehidupannya terletak di situ. Jadi, solusi yang dapat diberikan diantaranya, selain cara pembuatan makanannya harus mematuhi prosedur GHP, perlu juga diberikan sosialisasi kepada orang tua di perkampungan bagaimana bahaya pada kesehatan tubuh jika mengonsumsi street food dengan terus-menerus, terutama yang anaknya menjadikan street food dan minuman instan sebagai makanan pokok mereka. Apabila orang tua memiliki pengetahuan tentang bahaya street food, maka mereka bisa mengontrol jajanan anak-anak mereka. Dapat juga dilihat pada pembahasan ayat
yang berhubungan tentang pengonsumsian street food secara berlebihan ini. Pada Quran surah Al-Baqarah yang artinya, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu musuh yang nyata bagimu." Nah, ayat ini jelas-jelas menjelaskan tentang kita harus mengonsumsi makanan-makanan yang baik untuk dikonsumsi, bukan makanan yang buruk, apalagi buruk bagi kesehatan tubuh kita sendiri. Saya akan memaparkan hasil wawancara singkat saya kepada salah satu anak yang ada di desa T tersebut. Setelah saya melakukan wawancara singkat terkait street food kepada anak-anak yang bernama N, selalu mengonsumsi makanan tersebut, dapat diketahui bahwa dia mengonsumsi makanan yang kurang baik itu setiap hari, bukan hanya 1 hari sekali, tapi hampir setiap waktunya. Karena bagi mereka itu favorit mereka, dan uang saku yang diberikan oleh orang tua mereka hanya cukup untuk membeli makanan street food. Kata salah satu anak, "Enak sekali kak, baru murah ji, tak 1.000 ji atau 500 ji satu." Kemudian anak-anak tersebut juga sudah menjadikan makanan tersebut sebagai makanan pokok mereka. Dia jarang makan di rumah. Anak-anak yang sudah sering memakan street food tersebut sudah malas untuk makan makanan yang disiapkan oleh ibunya di rumah mereka. Mereka lebih mengutamakan meminta uang untuk membeli jajanan di luar dibandingkan makan masakan ibunya di rumah, yang jelas-jelas bisa dikatakan lebih bergizi dibandingkan makanan street food itu sendiri. Anak-anak itu berkata, "Sayur tidak enak, tidak ada rasanya. Kalau makanan ini, kak enak, ada rasanya." Kemudian mereka juga mengatakan bahwa orang tua mereka tidak terlalu menekankan ini dan itu tentang jajanan anak-anak mereka. Yang jelas dalam pengetahuan orang tuanya, anak-anaknya makan saja. Yang jelas mereka makan saja. Baiklah, itulah edukasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat dan dapat dipelajari. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.